tugas supervisi akademik sebagai bentuk pelaksanaan tugas aksi nyata pada modul 2.3 dalam pendidikan guru penggerak. Jadi hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi, di mana dalam supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Jadi ada tahapan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, langsung saja berikut ini adalah kegiatan praobservasi yang akan saya lakukan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Ibu ini adalah Ibu Karmilawati selaku guru mata pelajaran IPA di SMP 1 Simpang 4. Alhamdulillah Ibu sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Terima kasih banyak. Hari ini Ibu akan mengikuti kegiatan praobservasi sebelum kita nanti masuk ke kelas besok untuk kegiatan supervisi akademik, Bu. Nah, jadi kita berbincang-bincang dulu, Bu, masalah persiapan Ibu untuk pembelajaran besok. Ya, Ibu langsung saja mungkin pada hari ini kira-kira yang Ibu harapkan dari percakapan kita, apa yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu harapkan, Bu? Sharing dulu, Pak. Yang kedua, bertukar pikiran masalah soal pembelajaran. Jadi Ibu, yang ingin Ibu dapatkan adalah kita bisa saling tukar pikiran, pendapat terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan besok, ya, Bu. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu. Berikutnya, kira-kira materi apa yang akan Ibu bawakan untuk pembelajaran besok, Bu? Untuk mata pelajarannya IPA, materinya teknologi ramah lingkungan. Ya. Jadi materinya adalah teknologi ramah lingkungan karena Ibu mata pelajarannya IPA, ya, Bu? Iya. Nah, dari materi tersebut kira-kira tujuan pembelajarannya, Bu? Apa, Bu? Masalah aplikasi teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan hidup dengan ramah lingkungan, kita dapat memanfaatkan itu baik untuk kita sendiri atau baik dengan orang lain. Jadi tujuan pembelajarannya untuk pengaplikasian teknologi ramah lingkungan untuk manusia, ya, Bu, ya, kita semuanya juga. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut kira-kira apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok, Bu? Untuk perangkat sudah siap, media sudah ada, LKPD sudah lengkap. Iya, jadi sudah komplit, ya, Bu, ya? Iya. Mulai dari perangkat, media, kemudian juga LKPD, dan mungkin juga dengan penilaiannya, Iya, ya, Bu, ya? penilaiannya. Nah, berikutnya dari yang sudah Ibu persiapkan tadi, kan kita di kelas itu pasti ada menemukan berbagai macam kesulitan atau tantangan, apalagi pada saat pembelajaran. Kadang kan kita ada menyampaikan pembelajaran itu apakah murid itu memahami atau tidak kan. Nah, kira-kira kesulitan apa yang Ibu hadapi terkait penyampaian materi dalam pembelajaran selama ini? Untuk siswa, kan kita kemampuan siswa ini berbeda-beda, Pak. Ada yang kita tinggi, rendah, sedang, kan kemampuan berbeda. Jadi otomatis kita beda juga. Iya, jadi Ibu melihat dari kemampuan siswanya, ya, Bu, ya, dalam menyerap atau memahami pembelajaran. Ada tadi kata Ibu yang tinggi, sedang, dan rendah, di mana berarti kita di sana harus memahami kesiapan belajar siswa, ya, Bu. Nah, berarti terkait kesiapan belajar siswa itu, Bu, yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa strategi pembelajaran yang akan Ibu bawakan? Kalau melalui video kita bagi kelompok, jadi kan secara sendiri lah. Iya. Belajar sendiri. Oh, iya. Jadi Ibu menyiapkan nanti video pembelajaran sebagai media, kemudian juga ada inquiry, ya, Bu, atau berkelompok. Nah, itu kan salah satu bagian dari memenuhi kebutuhan belajar siswa, Bu, karena Ibu memperhatikan diferensiasi pembelajaran, di mana Ibu ada kontennya tadi, video menyiapkan, kemudian
prosesnya juga ada kerja kelompok, ada pembelajaran secara mandiri. Nah itu berarti ibu sudah menyiapkannya dengan baik. Nah kemudian dari sana, kemudian pengembangan apa yang ingin ibu capai Bu terkait pembelajaran besok, kira-kira pengembangan bagian mana yang Kemampuan sosial emosionalnya, manajemen kelasnya, yang secara kita mengajarnya kayak bentuknya, oh iya. Jadi ibu ingin meningkatkan cara kemampuan sosial emosional Iya. ibu di kelas supaya bisa memanajemen dengan Iya. baik. Kemudian juga tadi masalah cara kompetensi mengajarnya ya Bu, pedagogi, profesional dan yang lainnya mungkin supaya bisa lebih berkembang lagi. Nah mungkin yang terakhir, kira-kira strategi pembelajaran atau model pembelajaran untuk mencapai area atau pengembangan yang ingin dicapai itu kira-kira apa Bu? yang berupa yang kan disiapkan perangkat pembelajaran dengan lengkap sehingga memudahkan pemantapan siswa di dalam kelas dengan cara manajemen kelas itu. Iya. Jadi dengan perangkat yang ibu sudah siapkan dengan lengkap, Ya. harapannya itu nanti bisa membuat ibu lebih leluasa dan mudah mengajar ya Bu, Iya. sehingga siswa mudah memahami, manajemen kelasnya bisa baik, kan itu yang ibu Yang harapkan. diharapkan. Nah mungkin itu saja untuk hari ini Bu. Semoga besok apa yang sudah ibu persiapkan hari ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Harapannya percakapan kita hari ini juga bisa membantu ibu, memudahkan ibu lagi dalam mempersiapkan pembelajaran besok. Iya. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Marilah, siapa yang memimpin doa untuk pelajaran kita hari ini? Silakan. Bapak Ketua, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu
hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik untuk memenuhi tugas aksi nyata pada kegiatan 2 titik atau pada modul 2.3. Jadi alhamdulillah hari ini sebelumnya saya ucapkan dulu selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini dihadiri oleh Bapak Andi Akil selaku pengajar praktik dan Ibu Karmilawati sebagai guru yang saya observasi kemarin. Nah, jadi mungkin langsung saja. Selamat pagi Ibu. Jadi Bu, hari ini kita akan berbincang-bincang percakapan terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Nah, jadi mungkin percakapan ini kita santai saja, sharing sehingga kita mendapatkan hasil atau solusi yang mau kita dapat nanti. Ya, yang pertama mungkin yang diharapkan Ibu dari percakapan hari ini kira-kira apa Bu? Untuk itu saya ingin cari pendapat masalah pembelajaran Pembelajaran yang kemarin ya Bu ya, yang sudah kita lakukan di kelas ya. Jadi Ibu ingin mendapatkan ibaratnya itu mengetahui bagaimana mungkin kekurangan atau apa yang terjadi pada saat pembelajaran kemarin ya Bu, tukar pikiran sharing bersama. Yang berikutnya Ibu, perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin atau setelah observasi kemarin bagaimana Bu perasaannya? Alhamdulillah baik aja, masalahnya kan berikutnya lebih lancar. Iya. Berarti sudah lega ya Bu ya? Iya. Ya, sudah lega, sudah bisa ibaratnya itu menampilkan yang sudah terbaik Ibu persiapkan kemarin. Nah, kemarin kan Ibu ada yang ingin Ibu capai, yaitu ada area pengembangan dalam pembelajaran itu yang ingin dicapai. Nah, apakah itu sudah dalam pembelajaran kemarin sudah tercapai Bu? Alhamdulillah tercapai Pak. Sudah tercapai ya Bu ya? Ya, sudah Ibu melakukan tahap-tahapnya, sudah Ibu merencanakan semuanya, alhamdulillah sudah tercapai ya Bu ya. Nah, dari tercapainya pengembangan yang Ibu lakukan itu, kira-kira itu juga tercapai tidak tujuan pembelajarannya oleh murid? Nah, itu tugas pembelajaran, tugas yang terakhir kan saya suruh, ternyata alhamdulillah tugasnya apa yang aku suruh kemarin di tugas sudah bagus semua Pak. Mereka Ngerti lah. berarti tugasnya sudah bisa dilaksanakan ya Bu ya. Tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian tugasnya juga anak-anak bisa mengerjakan, artinya mereka memahami ya Bu. Nah, alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kan dari pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, pasti pada saat pembelajaran itu ada mungkin merasa, oh ini ada yang baik yang sudah aku lakukan, mungkin ada juga yang kurang. Nah, kira-kira Ibu bisa menjelaskan apa yang kira-kira yang baik yang sudah Ibu lakukan yang akan dipertahankan, sama yang kurangnya yang mana? Nah, masalah yang itu untuk penyampaian 3 tuh bagus Pak, cuma terlalu panjang Pak, akhirnya akhirnya anak-anak tuh ngantuk. Nah, mendengarkan aja kan itu yang anunya baiknya. Yang kurangnya waktunya Pak, Waktunya ya Bu ya. waktunya kurang. Masalahnya kan menyampaikan tuh anak-anak, Bu ini. Nah, yang ini nggak dijelaskan, otomatis dia nggak ngerti. Pas materi yang disampaikan kan masalah teknologi ramah lingkungan. Nah, itu Pak. Jadi yang baiknya Ibu tadi sudah ibaratnya itu menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, mungkin dengan media video kan sudah ada buku juga kan, berarti sudah berjalan. Tapi mungkin durasi videonya saja mungkin yang terlalu panjang. nanti bisa diatur
atur lagi ya. Iya. Kemudian yang kurangnya tadi masalah waktu ya Bu ya. Nah, mungkin waktu itu juga semua guru mempunyai masalah di waktu dalam pembelajaran, tapi kita coba terus untuk memperbaikinya Bu. Jadi apa yang Ibu rasakan itu bisa saya rasakan. 2 jam pelajaran kada tutup. Iya. Nah, dari kurangnya yang Ibu rasakan tadi, kira-kira apa solusi atau cara perbaikan yang akan Ibu lakukan? Yang pertama kan video kalau bisa nanti persingkat lah, ulur lah supaya jadi kan akan tuh ada hiburannya juga, cuma diselingi dengan cara bermainkan Iya. supaya pada mengantuk gitu. Iya. Jadi ada ibaratnya itu ada ice breaking gitu Ya. ya. Ada kalau dalam istilahnya itu diferensiasi prosesnya mungkin kan selain kita caranya nonton begitu. video mungkin anak bisa diajak Ya, bermain bermain. sambil belajar ya Bu ya. Nah, sehingga waktunya juga bisa dikontrol ya Bu. Ya, kemarin kan ada setelah selesai lu coba menggunakan media ulat tangga Pak. Iya. Nah, pas kebetulan soalnya tuh lu balik ke soal itu, ternyata kan anak-anak bisa jawab gitu loh Pak. Iya, alhamdulillah ya. Jadi akhirnya berarti harus ada selain video harus ada permainan. Nah, jadi mungkin dengan permainan itu bisa menstimulus atau membuat anak itu senang belajar ya Bu ya. Nah, luar biasa yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira untuk cara perbaikan tadi sudah Ibu jelaskan. Waktu pelaksanaannya untuk memperbaiki itu kapan Bu? Secepatnya Pak. Secepatnya ya Bu ya. Nah, berarti mungkin akan dilaksanakan di pembelajaran Ya, berikutnya ya Bu. berikutnya. Nah, terakhir Ibu, kira-kira dalam mendukung perbaikan pembelajaran yang Ibu lakukan, peningkatan pembelajaran yang Ibu lakukan, siapa saja yang mungkin bisa mendukung Ibu atau yang terlibat sehingga apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama kan Bapak Kepala dan guru-guru yang lain lah yang mendukung. Iya. Jadi dukungan kepala sekolah ya Bu ya, dan rekan guru itu sangat memberikan ibarat itu stimulus atau kekuatan bagi kita ya Bu ya. Selain juga pastinya kita kerjasama mungkin dengan murid ya Bu. Iya. Nah, mungkin itu saja percakapan pada hari ini Ibu. Semoga apa yang Ibu lakukan atau Ibu rencanakan dalam peningkatan pembelajaran atau pembelajaran yang berpihak pada murid selalu mendapatkan pelajaran, mendapatkan dukungan sehingga kita sama-sama sesama guru ini bisa dapat meningkatkan apa itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya murid senang belajar dan mereka akhirnya bisa menampilkan potensi dirinya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu Farmila yang sudah menyempatkan waktu pada hari ini. Nah, begitulah percakapan untuk pasca observasi pada hari ini. Ini menutup kegiatan supervisi akademik yang merupakan bagian dari aksi nyata modul 2.3 dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mau menyempatkan waktunya pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.